Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Evianti. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di sekitar. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai budaya. Kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengelola kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun lewat cerita dari mulut ke mulut. Dua aspek bentuk kearifan lokal. Yang pertama yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata seperti arsitektur, bangunan, karya seni rupa, benda cagar alam, atau seperti batik, keris, dan lainnya. Yang kedua yaitu kearifan lokal yang tidak terwujud, seperti petuah yang disampaikan secara turun-temurun dapat berupa kidung dan nyanyian dengan berupa kandungan nilai ajaran tradisional lewat pituah dan lainnya. Kearifan lokal memiliki beberapa manfaat, di antaranya menjadi sarana untuk mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan, sebagai sarana manifestasi moral dan etika masyarakat, sebagai media integrasi sosial untuk dijadikan pantangan, sastra, kebudayaan, dan petuah, serta menjadi media perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Ruang lingkup observasi yang saya lakukan yaitu observasi saya lakukan di Kenagarian Sungai Nanam, Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, pada tanggal 29 Maret 2021. Contoh-contoh bentuk kearifan lokal yang dapat saya temui di sekitar saya. Yang pertama dalam bentuk pinyaram dan kameloyang. Pinyaram dan kameloyang adalah makanan tradisional yang berbahan utama yaitu tepung, telur, dan bahan lainnya. Untuk kameloyang dibuat dengan tambahan bumbu bawang putih, bawang merah, garam, dan sebagainya. Dibentuk menggunakan cetakan yang terbuat dari tembaga. Hasilnya akan seperti kerupuk atau keripik. Sedangkan pinyaram dibuat dengan tambahan gula. Adonan pinyaram akan didiamkan selama 1 malam agar dapat mengembang dengan baik dan memiliki pinggir yang bagus. Kameloyang dan pinyaram merupakan salah satu makanan yang wajib dihidangkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, babilang ari menyambut datangnya bulan puasa, serta saat hari raya Idul Fitri. Kameloyang dan pinyaram sendiri sudah lama dijadikan salah satu bagian adat di Alahan Panjang. Pinyaram dan kameloyang sudah ada di Alahan Panjang sejak lama. Menurut cerita, makanan yang bisa dibuat oleh Bundo Kanduang pada zaman dahulu adalah kameloyang dan pinyaram. Jadi mereka menghidangkannya sebagai makanan penyambut tamu dan buah tangan jika ingin pergi berkunjung atau mendatangi acara. Karena kepandaian dalam membuat kameloyang dan pinyaram diturunkan kepada generasi penerus sehingga menjadi salah satu bentuk kearifan lokal di Alahan Panjang. Sampai saat ini, bentuk kearifan lokal dalam bidang makanan atau kuliner ini masih dijalankan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa inovasi yang dilakukan seperti pinyaram, yaitu dengan menambah sari pandan, sari durian. Hal ini dilakukan agar orang-orang tetap menyukai pinyaram dan agar makanan ini tidak tergantikan dengan makanan-makanan modern seperti kue-kue kering, cake yang banyak dijual dan beredar saat ini. Dalam berbagai acara seperti pernikahan dan babilang ari, pinyaram dan kameloyang juga dijadikan sebagai makanan yang disajikan untuk dibawa pulang oleh para tamu. Ditambah dengan makanan lain seperti buah pisang, beras ketan, dan beras dimasukkan ke dalam kantong untuk dibagikan. Hal ini sebagai bentuk terima kasih telah mendatangi acara tersebut, serta untuk membalas kado yang telah diberikan oleh tamu. Namun, hal ini hanya dibagikan kepada para tamu perempuan yang membawa kado di dalam tempat yang disebut baki atau dulang. Yang di bawah ini merupakan gambar dari pinyaram dan kameloyang. Yang sebelah kiri merupakan penampakan dari pinyaram yang memiliki pinggir yang bersegi. Yang sebelah kanan yaitu kameloyang memiliki bentuk seperti kerupuk atau keripik.
Yang kedua yang dapat saya temui yaitu Babilang Ari. Babilang Ari adalah sebuah kegiatan atau acara doa yang dilakukan saat salah seorang keluarga atau saudara meninggal dunia. Acara ini dilakukan dimulai saat hari ketiga orang meninggal. Hitungan Babilang Ari yaitu Manigo, Manujuah, Mampek Baleh, Manduopuluh, Mampek Puluh, Manam Puluh, Manyaratuh, dan yang terakhir adalah Malapeh Bilang Ari. Babilang Ari sama dengan acara barale. Semua anggota keluarga memasak dalam beberapa hari, mengundang orang untuk datang ke rumah membawa buah tangan. Biasanya buah tangan atau biasa disebut dengan baban yang dibawa berupa bahan masakan atau kebutuhan sehari-hari seperti minyak untuk memasak, telur, gula, dan beras. Dimasukkan ke dalam baki dan dibungkus menggunakan kain yang disebut unjuy. Tujuan dari Babilang Ari adalah untuk membantu menghibur keluarga yang berduka. Biasanya identik dengan sepi. Dengan adanya Babilang Ari, maka rumah akan terasa ramai dan didatangi oleh tetangga dan saudara-saudara jauh. Tujuan lainnya yaitu saat malam hari Babilang Ari akan ada acara berdoa bersama untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Babilang Ari termasuk ke dalam tipe kearifan lokal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Karena pelaksanaan Babilang Ari juga menunjukkan kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga besar. Hal ini juga menjadikan kesempatan untuk mengunjungi dan menjalin silaturahmi antara keluarga dan kerabat jauh. Di bawah ini adalah gambar yang dapat saya berikan atau dokumentasi. Yang sebelah kiri yaitu proses memasak bersama sebelum acara Babilang Ari, dan yang sebelah kanan adalah proses menyusun makanan sebelum acara Babilang Ari. Yang ketiga bentuk kearifan lokal yang dapat saya temui yaitu bararak baban dari Induak Bako. Dalam acara pernikahan di Minangkabau, acara pernikahan bukan hanya untuk melibatkan keluarga ibu dari calon pengantin, namun keluarga ayah atau yang biasa disebut dengan Induak Bako turut serta dalam acara pernikahan. Dimulai dari acara persiapan pernikahan sampai selesai. Keluarga Induak Bako saat acara mantanasi di pengantin perempuan dan menanti mantanasi di keluarga laki-laki juga akan membawa banyak orang yang diundang untuk menghadiri acara pernikahan anak saudara laki-lakinya tersebut secara bersama-sama sambil membawa berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan berbagai jenis makanan. Adat ini lebih berkembang di Kenagarian Sungai Nanam. Contoh baban yang dibawa adalah salimui, dispenser, magicom, piring, gelas, pinyaram, rantang makanan, kamaloyang, kue pengantin. Dan itu bukan hanya satu. Nasi kunyang dan masih banyak lagi membawa beban. Tidak diharuskan masing-masing satu, barang boleh membawa lebih banyak barang. Karena di dalam barara Induak Bako bisa sampai 30 sampai 40 orang anggota tergantung banyak atau baban yang akan dibawa. Bararak membawa baban dari Induak Bako memiliki arti yaitu bahwa keluarga besar dari ayah membantu menyediakan barang-barang yang akan dipakai setelah acara pernikahan dan berbagai kado hadiah atas pernikahan yang dilangsungkan. Bararak membawa baban dari Induak Bako termasuk tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan sesama manusia. Dokumentasi yang dapat saya berikan yang pertama yaitu ini adalah contoh dari dokumentasi saya sendiri, gambar bararak dari Induak Bako, salah satu kerabat saya, dan ini merupakan dua foto bararak dari Induak Bako. Wawancara saya lakukan dengan narasumber yaitu kakek saya sendiri atau Ayah Mantari. Umur beliau 90 tahun, beralamat di Jorong Parak Tabu, Kenagarian Sungai Nanam, Alahan Panjang, dan saat ini menetap di Kota Solo. Info kontak narasumber yaitu 0812 66 70 17 22. Dokumentasi foto pelaksanaan observasi tidak ada karena saya melaksanakan observasi melalui media komunikasi telepon. Presentasi saya pada hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.